Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Om Eri, obrolan misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung, monggo silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang melakukan pesugihan babi ngepet, tapi dia sangat dermawan. Apakah dia dermawan terpaksa atau dia dermawan sebenarnya? Mari kita saksikan video ini dari awal sampai akhir. Cerita ini berawal dari seseorang yang tinggal di desa gitulah ya. Pada awalnya dia itu memang hidupnya sederhana gitu, sangat sederhana boleh dibilang seperti kebanyakan orang lah sederhana. Saat itu kan lebih banyak orang yang sederhana daripada enggak gitulah ya. Tapi tiba-tiba dia itu usahanya dengan sangat cepat atau drastis, usahanya maju pesat gitu, dan akhirnya dia menjadi orang yang boleh dibilang paling kaya lah di kampung itu gitu ya. Tapi karena keanehan yang terjadi, dalam artian keanehan, dia kan itu usahanya kan cuma dagang. Dia petani awalnya, petani juga sawahnya nggak luas gitu, tapi kok tiba-tiba bisa menjadi kaya. Dia hanya berdagang gitu, selain tani, terus tiba-tiba dia merintis usaha dagang, dan perkembangan dagangnya itu luar biasa sekali gitu ya. Dilalahnya padahal tempatnya memang sih strategis gitu, tapi kalau dilihat di kampung dagangannya nggak begitu banyak lah, tapi kok cepat sekali. Di situ mulai muncul kecurigaan dari masyarakat sekitar, bahkan tetangga-tetangganya pun mulai curiga, dan rumor adanya pesugihan pun mulai muncul lah gitu. Bahkan dari masyarakat sudah mulai banyak yang menceritakan kalau orang tersebut itu melakukan pesugihan. Sebenarnya itu baru hanya rumor gitu ya, hanya rumor, tapi terjadi keanehan-anehan yang memang pada saat itu menyebabkan masyarakat akhirnya mulai meyakini bahwa dia itu melakukan pesugihan. Pada suatu ketika tetangganya bercerita kalau di sekitar jam 12 malam lagi, di jam 12 malam jam 12 malam lebih kira-kira lah ya, pada saat itu malam Jumat Kliwon, dia di belakang rumah, pas dia sebelahan persis rumahnya sama si pemuja atau pesugihan babi ngepet tersebut, orang yang melakukan pesugihan babi ngepet tersebut. Tiba-tiba dia mendengar ada suara kayak yang gesek-gesek gedek gitu ya, kalau bilik ya. Kalau bahasa Jawanya itu kan gedek gitu ya. Kalau bilik itu kan zaman dulu jarang yang pakai tembok gitu ya. Ada suara gesek-gesek, ada suara yang kayak menggesek-gesek biliknya gitu. Makanya dia sambil mengendap-endap ke belakang sambil melihat gitu, apa suara apa, apakah ada binatang atau ada maling gitu ya. Akhirnya makanya dia mengintip ke belakang, dan ternyata di belakang itu dia melihat ada sosok babi yang lagi menggesek-gesekkan bokongnya ke bilik tersebut, tutur tetangganya itu. Sontak dia merasa bahwa wah, ini nggak mungkin babi beneran, ini pasti babi ngepet. Karena apa? Karena di desa itu kan jauh dari gunung dan tempatnya kan ramai gitu, nggak mungkin ini babi beneran. Makanya pada saat itu tetangga itu ngambil batu dan dilemparkan ke babi tersebut. Pada saat itu kena tepat di kepalanya, brak gitu, dan akhirnya babi itu lari lah ya. Babi itu lari, dan akhirnya tetangga itu teriak-teriak, babi ngepet, babi ngepet. Saat itu pula pun masyarakat langsung ramai keluar semua gitu, dan anehnya babi itu hilang gitu ya. Padahal kan pada saat itu kelihatan sekali gitu, karena posisi malam mungkin ya, dan karena memang banyak kerimbunan di belakang juga, akhirnya lari ke kerimbunan dan hilang. Dicari kemana-mana, satu kampung pun nggak ketemu gitu. Dan
akhirnya semua masyarakat pun mempunyai sebuah opini kalau misalnya wah yo jelas nggak ketemu, orang pulangnya deket kok di sebelahnya gitu ya. Tapi keanehan terjadi pada siang harinya gitu ya. Siang harinya ternyata si orang tersebut yang dicurigai itu pesugihan babi ngepet jalannya pincang gitu, padahal dia nggak kenapa-napa gitu. Pada waktu malam pun gitu ya, ngobrol-ngobrol sama tetangga itu masih biasa gitu, tapi kok tiba-tiba pagi-pagi jalannya pincang gitu dan kayak ada luka memar di kakinya gitu. Terus tetangga menanyakan kenapa kakinya gitu. Oh nggak apa-apa, tadi malam itu jatuh di kamar mandi gitu. Tapi ya tetangga nggak percaya kalau luka jatuh kan beda sama luka memar kayak habis dilempar lah gitu ya. Ternyata kata orang pintar, kata orang-orang yang tahu di situ, kalau babi ngepet itu kebalikannya. Kalau ekornya itu katanya kepalanya, kalau kepalanya itu katanya kakinya, jadi terbalik itu posisinya, seperti itu katanya gitu ya. Nah singkat cerita, dengan adanya kabar seperti itu, berita pun semakin menyebar lah ke masyarakat kalau memang dia itu yo sudah pastilah itulah yang semalam itu pasti dia gitu. Buktinya kakinya juga sampai itu. Suatu ketika dia itu mainlah ke tetangga gitu, ke rumah tetangga desa gitu, tetangga desa, dan anehnya dia sering ngasih gitu ke orang tersebut gitu, karena ya memang dia punya anak kecil di rumah itu, di tetangga desa itu punya anak kecil, dan memang orangnya ya agak kurang mampu gitu, dan dia sering main ke situ dan dia sayang pisan ke anaknya gitu, sering ngasih, sering yo beli jajan lah, kasih duit gitu. Dan tiba suatu ketika paginya dia main ke situ, dan setelah seperti biasalah pulang gitu, dan tiba-tiba malamnya anak kecil itu badannya panas dan dia itu berteriak-teriak nangis ketakutan, menyebut nama orang yang tadi datang itu, yang pesugihan babi ngepet itu, sambil nangis, sambil dia mendekap ibunya, takut, dia bilang seperti itu. Inisiatif akhirnya dari keluarga dan masyarakat di tetangga desa mendatangi orang tersebut beramai-ramai, beberapa pemuda dan masyarakat sana mendatangi gitu, menanyakan pokoknya anak saya disembuhkan gitu. Si pemuja atau pesugihan babi ngepet ini kan kaget gitu, pura-pura kaget atau kaget nggak tahu lah gitu. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa gitu, tapi kan kamu yang tadi datang, dan anak saya itu, kata yang bapaknya itu, anak saya itu badannya panas dan nangis ketakutan ngelihat kamu katanya. Pokoknya sekarang kamu tinggal milih, kalau bisa nyembuhin anak saya yuk sembuhin, kalau enggak kamu yang mati gitu. Saya udah bawa warga ke sini gitu, karena saking takutnya akhirnya si babi ngepet ini, orang yang pesugihan babi ngepet ini, dibawalah ke tangga desa itu, dan di sana dipaksa, pokoknya kamu mau nggak mau harus menyembuhkan anak ini. Singkat cerita, orang itu ngasih air putih ke anak kecil itu, dan pada saat itu juga anak itu langsung sembuh gitu ya, langsung sembuh dan nggak takut lagi gitu. Akhirnya sesuai janji mereka, karena sudah menyembuhkan anaknya, akhirnya disuruh pulang lah gitu. Setelah pulang, berita pun semakin santer lah ya, kalau ternyata itu ya bener gitu, ternyata bener dia melakukan pesugihan babi ngepet, karena buktinya seperti tadi itu, ada anak kecil yang barusan diceritakan tadi gitu. Dan akhirnya yo masyarakat pun tidak pernah menaruh sedikit pun rasa hormat ke dia gitu. Karena apa? Karena ya seperti itu tadi gitu, karena memang sudah terkenal babi ngepet. Bahkan ada satu cerita lagi, suatu ketika rumahnya direnovasi gitu ya, dan pekerja bangunan memang iseng gitu ya, namanya orang yang kerja bangunan kadang kan sok iseng gitu, biasalah suruh dikasih kopi, dikasih makan gitu. Tapi pada saat itu pekerja bangunan itu yang rumahnya juga masih tetangga lah sama itu, gak jauh gitu, dia pengen mencoba gitu ya, karena pada saat dia bangun rumah atau merenovasi rumahnya itu, di dalam kamar rahasianya itu kan pada waktu itu pasang keramik ya, katanya di pojokan ada
lubang segini gitu. Dia juga nggak tahu lubang apa, tapi karena dia penasaran, akhirnya dia mengambil air panas dan disiramkan ke dalam lubang di pojokan itu. Dan ternyata besoknya itu yang punya rumah itu, yang pesugihan babi ngepet itu, ternyata mukanya kayak yang kesiram air panas gitu. Dan itu akhirnya menimbulkan kecurigaan masyarakat semakin besar gitu. Wow, ya berarti benar gitulah. Buktinya lubang di kamarnya itu disiram air panas, mukanya melepuh gitu kayak habis disiram air panas. Singkat cerita, yo masyarakat akhirnya ya sudahlah kalau memang itu, tapi yo jangan ngambil korban orang sini, awas saja kalau ngambil orang sini gitu. Suatu ketika dia itu seperti keseharian lah ya, dia kan punya kolam gitu ya, karena dia punya kolam ikan. Dia itu setiap hari itu sekitar jam 9 seperti biasa habis dari sawah gitu langsung ke kolam untuk ngasih makan ikannya gitu. Pada saat itu ada seorang pemuda yang lagi nyolong ikan gitu ya, dan pemuda itu memang terkenal preman lah di situ gitu. Pada saat itu dimarahi lah pemuda itu yang lagi nyolong, ngapain kamu nyolong ikan saya gitu. Tapi karena memang dia udah terkenal itu, akhirnya pemuda itu nggak takut, malah dia berdiri sambil ngomong, kamu apa-apaan, kamu itu kan hartanya itu didapat dari hal yang gampang kayak gini. Udah kamu kalau nggak mau saya ambil ininya, marah bunuh gitu, kata pemuda itu sambil marah-marah gitu, karena dia mabok. Akhirnya pemuda itu ngejar orang tersebut, tapi lari gitu ya, karena takut lah ya, kan yang pesugihan itu agak tua dan pemuda itu masih muda gitu. Akhirnya takut dan tidak jadi ke situ gitu. Setelah beberapa hari nggak berani ke situ, karena rumah pemuda itu kelewatan, kalau mau ke kolam itu kelewatan sama orang tersebut. Singkat cerita, pemuda itu pun semakin berani lah untuk ngambil ikan gitu, bahkan dia nggak sendiri, dia bawa teman-temannya gitu, mancing gitu. Dan anehnya kalau dia itu mau ngasih makan ikan gitu ya, kalau melihat pemuda pada mancing gitu di tempatnya itu, dibiarkan saja gitu. Apakah takut atau seperti apa nggak tahu, tapi anehnya setiap dia panen ikan kan nggak ada sama sekali, karena setiap hari itu diambil sama pemuda. Dan anehnya ya tetap diisi lagi gitu, habis diisi lagi. Apakah saking dermawannya atau apa gitu ya, saya kurang tahu juga gitu. Singkat cerita, dia pun akhirnya dengan rumor yang seperti itu seperti kayak yang nggak punya muka lah ya di kampung itu gitu ya. Dia pun seperti biasa lah, tapi ibadahnya bagus gitu, dia ke tempat ibadah bagus dan kadang sering memberi orang gitu. Tapi orang yang diberi pun selalu berkata bahwa apa-apaan bahaya itu. Singkat cerita, kecurigaan itu pun tidak hilang lah ke orang itu, bahkan sampai meninggalnya pun orang itu tetap masih dicurigai kalau dia itu melakukan pesugihan babi ngepet. Ya mungkin ceritanya hanya seperti itu gitu. Perkara itu melakukan pesugihan babi ngepet benar atau enggak, saya juga kurang tahu gitu ya. Walaupun itu saya tahu lah gitu orangnya seperti apa, karena kebetulan dia itu tetangga desa sama saya dulu gitu ya, dan saya juga melihatnya ya memang seperti itu ceritanya gitu ya. Monggo bagi sahabat yang punya pendapat sendiri ya monggo, tapi saya hanya menceritakan di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kalau misalnya cerita tadi itu memang kurang benar atau salah-salah, saya juga minta maaf juga. Terima kasih buat sahabat yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.